Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka atau lebih dikenal dengan Tan Malaka adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera. Dia lahir pada 2 Juni 1897 di Negari Pandang Gadang, Gunung Omeh, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Tan Malaka kecil dikenal dengan pribadi yang nakal dan suka tidak patuh kepada orang tua dan gurunya. Tetapi di balik nakalnya, dia adalah anak yang pintar. Orang-orang di kampungnya sangat terkesan terhadap kecerdasan Tan Malaka. Kemiskinan adalah penghalang terbesar untuk Tan Malaka mendapatkan ilmu, tetapi keajaiban muncul. Tan Malaka mendapatkan bantuan dari engku yang ada di desanya. Tan Malaka lalu melanjutkan pendidikannya sampai ke Eropa. Tan Malaka bersekolah di sekolah guru pemerintah Rijkswijk School di Haarlem, Belanda. Di Belanda, Tan Malaka yang pintar dalam ilmu pasti berkenalan dengan berbagai ranah pemikiran dari politik, sosial hingga filsafat yang banyak membuka wawasannya. Tan Malaka juga mulai membaca dan mengenal gerakan seperti Revolusi Prancis, membaca Magna Carta, membaca filsafat termasuk Nietzsche. Ketika Tan kembali ke Indonesia, Tan Malaka dikejar-kejar oleh tentara Hindia Belanda. Dalam pelarian itu, Tan Malaka menggunakan 23 nama samaran, menguasai 8 bahasa yaitu Minang, Indonesia, Belanda, Rusia, Jerman, Mandarin, dan Tagalog, dan mengelilingi 11 negara. Saat Tan berada di Filipina, Tan menjadi seorang penulis lepas di koran Adebate. Pada tahun itu, 1925, Tan menulis sebuah buku tentang rancangan Republik Indonesia atau cikal bakal Republik Indonesia dengan judul Benar dari Republik Indonesia. 2 tahun setelahnya, pada tahun 1927, Tan Malaka pindah ke Singapura dengan nama samaran Hasan Ghazali, lalu menulis buku berjudul Aksi Massa. Dikarenakan perbedaan ideologi dan pendapat, Tan sering kali tidak setuju dengan ide dari Soekarno, contohnya kemerdekaan Indonesia. Soekarno menginginkan dengan cara diplomasi atau bantuan dari Jepang, sedangkan Tan Malaka ingin kemerdekaan Indonesia itu 100% usaha bangsa Indonesia itu sendiri. Akibatnya, Tan Malaka pun dipenjara karena menganggap Tan Malaka ingin menggoda Soekarno. Tan Malaka dipenjara bersama Soekarno di Madiun pada tahun 1946. 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1948, Tan Malaka dan Soekarno dipindahkan ke Magelang. Lalu Tan Malaka menulis sebuah buku berjudul Dari Penjara ke Penjara, sampai akhirnya mereka dibebaskan. Pada tahun yang sama pun, Tan Malaka dan Soekarno membuat Partai Murba. Ironisnya, 1 tahun kemudian, pada tanggal 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi mati oleh pasukan dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya di Salopanggung, Kediri, Jawa Timur. Alasan mengapa Tan Malaka dieksekusi mati adalah karena Tan Malaka dianggap seorang yang melawan Soekarno-Hatta. Bahkan sangat inginnya cita-citanya terwujud, yaitu kemerdekaan Indonesia tercapai. Tan Malaka hidup tanpa pasangan hingga akhir hayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Syariza dari kelas 8-9. Di sini saya ingin mendapatkan 2 informasi penting yang penting. Yang pertama, Tan Malaka itu berasal dari golongan kiri. Yang kedua, Tan Malaka pernah berpenjara 3 kali. Sekali di Hongkong, sekali di Filipina, dan 11 kali di Indonesia. Mungkin itu saja yang saya ingin tambahkan, dan terima kasih telah menonton biografi buatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.